Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Kurniawan dari kelas 08 TPL 002 dengan NIM 20 10 11 40 1203 untuk memenuhi syarat pengambilan nilai mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Komalasari Eskomemkom. Saya akan menjelaskan materi tentang cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan menggunakan teknologi komputer untuk mengakses informasi rahasia atau sensitif secara ilegal. Biasanya untuk mendapatkan keuntungan strategis, politik, atau ekonomi. Tindakan ini dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara dengan tujuan untuk mencuri data yang dapat mencakup rahasia militer, kebijakan pemerintah, informasi bisnis, atau teknologi. Pada bulan Desember 2020, diketahui bahwa kelompok hacker yang diduga terkait dengan pemerintah Rusia dikenal sebagai Goziber telah berhasil menyusupi sistem SolarWinds dan menyebarkan malware melalui pembaruan perangkat lunak yang disebut Orion. Malware ini memungkinkan hacker untuk memantau dan mencuri data dari sistem yang terinfeksi tanpa terdeteksi. Serangan ini mempengaruhi berbagai agen pemerintah Amerika Serikat, termasuk Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan National Telecommunication and Information Administration. Investigasi menemukan bahwa pelanggaran tersebut telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 dan mungkin telah mempengaruhi hingga 18.000 pelanggan SolarWinds di seluruh dunia. Penanganan kasus ini melibatkan respon dari berbagai lembaga keamanan cyber Amerika Serikat, termasuk Cyber Security and Infrastructure Security Agency dan juga FBI. Mereka bekerja untuk mengidentifikasi tingkat infiltrasi dan memperlakukan langkah-langkah mitigasi. Pemerintah Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas Rusia yang dianggap bertanggung jawab. Meskipun proses hukum langsung terhadap pada para pelaku yang berada di luar yurisdiksi Amerika Serikat tetap sulit dilakukan. Untuk mencegah serangan serupa di masa depan, beberapa langkah yang harus diambil. Yang pertama, penguatan keamanan perangkat lunak, yaitu penilaian dan pengujian yang lebih ketat terhadap pembaruan perangkat lunak. Yang kedua, pemantauan dan deteksi yang ditingkatkan. Implementasi sistem deteksi anomali yang lebih baik untuk mengidentifikasi aktivitas kecurangan. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kolaborasi antara negara-negara untuk menanggulangi dan merespon ancaman cyber secara global. Kemudian yang keempat, pelatihan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan cyber bagi semua pengguna, termasuk staf pemerintahan dan sektor swasta. Jadi pada kasus serangan SolarWinds menyoroti kerentanan dalam rantai pasokan perangkat lunak dan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh cyber yang terkoordinasi, menunjukkan pentingnya peningkatan keamanan cyber pada setiap tingkatan, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga pemantauan jaringan. Koordinasi internasional dan peningkatan kapabilitas respon keamanan cyber merupakan kunci dalam mengurangi resiko dan dampak dari serangan serupa di masa depan. Sanksi dan tindakan hukum terhadap pelaku adalah langkah penting, tetapi upaya pencegahan melalui peningkatan teknologi dan kesadaran juga menjadi prioritas utama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.